ingin menambahkan kaitannya kita dengan persiapan menyongsong masa depan bagi ibu-ibu Aisyah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita ini sekarang dihadapkan pada persoalan apa? Kaderisasi baik di tingkat jamaah yang paling kecil di masjid-masjid, kemudian di ranting-ranting, di cabang-cabang kita mengalami persoalan di bidang kaderisasi. Maka dari itu mari kita berusaha untuk membina, berusaha untuk membentuk ikhtiar generasi yang akan datang. Nah, bagaimana upaya kita untuk mempersiapkan generasi yang akan datang? Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan banyak hal itu. Yang berikutnya adalah dengan membekali anak-anak kita dengan pengetahuan agama, tafaqquh fid din. Ini pengetahuan yang pokok, yang utama adalah pengetahuan di bidang keagamaan. Kita kan termasuk ya di mana-mana sedikit, tidak hanya di Madinah, kita krisis kader anak-anak muda, apalagi yang perempuan. Mubalighot termasuk kita ini kan krisis. Yo ngisi pengajian nang ringkana siapa ya? Ketemunya biasanya niku-niku mawon Maka kita kalau yang masih ada kesempatan punya anak, punya generasi, punya cucu, ya dibekali dengan pengetahuan agama. Karena ini zaman yang akan datang ini kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Ini semakin berat tantangannya. Maka harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang keagamaan. Ya, di samping ini untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dalam pengertian sempit yaitu di keluarga kita, di masjid kita, di jamaah kita, di organisasi kita, maupun dalam pengertian yang luas. Nah ini, jangan sampai anak-anak kita ini tumbuh besar tanpa dengan pengetahuan agama. Maka Nabi menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam agamanya, dalam pemahaman agamanya. Maka mari kita persiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini bekal utama adalah tafaqquh fiddin. Ya, sekarang ini kan musim-musim mencari sekolah ini. Ini sangat penting bagi kita. Minimal anak-anak kita ini memiliki pendidikan dasar yang berbasis keagamaan. Karena sekarang kita merasakan kebanyakan orang tua sudah tidak kober mulang ngaji maring putra putri ini. Maka ini solusi yang paling mudah adalah dengan menyekolahkan di sekolah-sekolah yang berbasis agama. Di samping di rumah. Kalau dulu mungkin ya zamannya kita kecil bar maghrib ngaji maring bapake maring ibune, mulai dari turutan nggih. Turutan. Di situ kan dari ngoten Iqra nggih, anane turutan. Turutan terus ngaji Quran, terus dari ngaji kitab, ngaji liyane lan seterusnya. Utawane nang langgar masjid, utawane ngene Pak Kyai, Ustaz. Nah, niki karena kita ini banyak yang jauh dari yang semacam ini, maka kita belum mempersiapkan dengan berbasis agama. Kemudian yang kedua, mendorong anak-anak kita, generasi kita untuk aktif di persyarikatan atau ortomnya. Ya, aktif di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, aktif di kegiatan-kegiatan Aisyah, aktif di kegiatan IPM, IMM, atau apa saja, yang penting itu adalah ortom dari kita. Nun sewu ibu-ibu sekalian rahimakumullah, teman kita, saudara kita, wes sekeluarga gue mangkat kabeh. Bisa mangkat kabeh. Contohnya sampai pengajian misalnya Salafi niku nggih. Atau kan anak-anak niku mboten nonton ning sekolah nang aring di luar niku. Teng aring pundi niku. Kuat niki nggih. Nah, kita ini mari kita berusaha untuk demikian itu. Coba kita
sekarang metani kepada generasi-generasi kita ini untuk kedepannya, supaya kedepannya ini kita punya stok kader, baik kader yang tafakuh fiddin maupun kader di bidang organisasi. Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini hendaknya anak-anak kita, generasi kita ini kita dekatkan dengan pemahaman keagamaan yang berbasis atau berideologi dengan faham keagamaan di Muhammadiyah ini. Ini kan tugas kita. Ya, jangan sampai kita ini bapaknya kemudian aktif, ibunya juga aktif, atau ibunya aktif, bapaknya aktif, anak-anaknya jauh. Nah, ini nanti menjadi krisis yang berkepanjangan. Ya, kita alhamdulillah di Majenang ini masih ada banyak kesempatan. Nah, di cabang-cabang yang lain bahkan ada kecamatan yang cabangnya belum terbentuk. Nah, ini kan repot. Nah, kita yang sudah ada tinggal merawat saja. Kemarin luar biasa nggih, baru tanggal 1 Juni ini bisa berangkat banyak sekali dari Majenang. Saking akeh nganti ora muat. Kula niku pun bayangaken, tempatnya cilike kaya kae kok wani ngundang tekan Majenang, dibeki Majenang tok wis mentelep nggih. Nah, ini antara lain kita usaha ikhtiar. Penadan apa nggih? Nah, yang terakhir tentunya kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa nggih nggih, jenengan pamane ana sing arep tindak haji, arep tindak apa utawane wengi-wengi nggih menyempatkan doa untuk apa? Untuk generasi kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mendoakan ya, sampai mungkin doa-doa dengan bahasa kita sambil ikhtiar ya. Insya Allah menawi ibu-ibune apik, ibu-ibune sae, keluargane sae, lingkungannya nderek sae. Apalagi kata pepatah, ibu adalah tiangnya negara, soko gurunya. Bahkan perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Mungkin-mungkin ibu-ibu sedaya kemawon iki termasuk ibu-ibu kang solehah. Amin ya rabbal alamin. Sawetawis makaten ibu nggih. Kapan-kapan dilajengaken malih mantuk nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang bapak itu sendiri. Nah, ini tema utama kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya ingin menambahkan kaitannya kita dengan persiapan menyongsong masa depan bagi ibu-ibu Aisyah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita ini sekarang dihadapkan pada persoalan apa? Kaderisasi baik di tingkat jamaah yang paling kecil di masjid-masjid, kemudian di ranting-ranting, di cabang-cabang kita mengalami persoalan di bidang kaderisasi. Maka dari itu mari kita berusaha untuk membina, berusaha untuk membentuk ikhtiar generasi yang akan datang. Nah, bagaimana upaya kita untuk mempersiapkan generasi yang akan datang? Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan banyak hal itu. Yang berikutnya adalah dengan membekali anak-anak kita dengan pengetahuan agama, tafakuh fiddin. Ini pengetahuan yang pokok, yang utama adalah pengetahuan di bidang keagamaan. Kita kan termasuk ya di mana-mana sini, tidak hanya di Majenang, kita krisis kader anak-anak muda, apalagi yang perempuan. Mubalighot termasuk kita ini kan krisis. Yo ngisi pengajian nang kana siapa ya? Ketemune biasanya niku-niku mawon nggih. Maka kita kalau yang masih ada kesempatan punya anak, punya generasi, punya cucu, ya dibekali dengan pengetahuan
agama. Karena ini zaman yang akan datang ini kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Ini semakin berat tantangannya. Maka harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang keagamaan. Ya, di samping ini untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dalam pengertian sempit yaitu di keluarga kita, di masjid kita, di jamaah kita, di organisasi kita, maupun dalam pengertian yang luas. Nah ini, jangan sampai anak-anak kita ini tumbuh besar tanpa dengan pengetahuan agama. Maka Nabi menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam agamanya, dalam pemahaman agamanya. Maka mari kita persiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini bekal utama adalah tafaqquh fiddin. Ya, sekarang ini kan musim-musim mencari sekolah ini. Ini sangat penting bagi kita. Minimal anak-anak kita ini memiliki pendidikan dasar yang berbasis keagamaan. Karena sekarang kita merasakan kebanyakan orang tua sudah tidak kober mulang ngaji maring putra putri ini. Maka ini solusi yang paling mudah adalah dengan menyekolahkan di sekolah-sekolah yang berbasis agama. Di samping di rumah. Kalau dulu mungkin ya zamannya kita kecil bar maghrib ngaji maring bapake maring ibune, mulai dari turutan nggih. Turutan. Di situ kan dari ngoten Iqra nggih, anane turutan. Turutan terus ngaji Quran, terus dari ngaji kitab, ngaji liyane lan seterusnya. Utawane nang langgar masjid, utawane ngene Pak Kyai, Ustaz. Nah, niki karena kita ini banyak yang jauh dari yang semacam ini, maka kita belum mempersiapkan dengan berbasis agama. Kemudian yang kedua, mendorong anak-anak kita, generasi kita untuk aktif di persyarikatan atau ortomnya. Ya, aktif di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, aktif di kegiatan-kegiatan Aisyah, aktif di kegiatan IPM, IMM, atau apa saja yang penting itu adalah ortom dari kita. Sewu ibu-ibu sekalian rahimakumullah, teman kita, saudara kita, wis sekeluarga gue mangkat kabeh. Bisa mangkat kabeh. Contohnya sampai pengajian misalnya Salafi niku nggih. Atau kan anak-anak niku mboten nonton ning sekolah nang aring di luar niku. Teng aring pundi niku. Kuat niki nggih. Nah, kita ini mari kita berusaha untuk demikian itu. Coba kita sekarang metani kepada generasi-generasi kita ini untuk kedepannya, supaya kedepannya ini kita punya stok kader, baik kader yang tafaqquh fiddin maupun kader di bidang organisasi. Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini hendaknya anak-anak kita, generasi kita ini kita dekatkan dengan pemahaman keagamaan yang berbasis atau berideologi dengan faham keagamaan di Muhammadiyah ini. Ini kan tugas kita. Ya, jangan sampai kita ini bapaknya kemudian ya aktif, ibunya juga aktif, atau ibunya aktif, bapaknya aktif, anak-anaknya jauh. Nah, ini nanti menjadi krisis yang berkepanjangan. Ya, kita alhamdulillah di Majenang ini masih ada banyak kesempatan. Nah, di cabang-cabang yang lain bahkan ada kecamatan yang cabangnya belum terbentuk. Nah, ini kan repot. Nah, kita yang sudah ada tinggal merawat saja. Kemarin luar biasa nggih, baru tanggal 1 Juni ini bisa berangkat banyak sekali dari Majenang. Saking akeh nganti ora muat. Kula niku pun bayangaken tempate cilike kaya kae kok wani ngundang tekan Majenang, dibeki Majenang tok wis mentelep nggih. Nah, ini antara lain kita usaha ikhtiar. Nadan apa nggih? Nah, yang terakhir tentunya kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa nggih nggih.
jenengan pamane ana sing arep tindak haji, arep tindak apa utawane wengi-wengi nggih menyempatkan doa untuk apa? Untuk generasi kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mendoakan ya, di samping mungkin doa-doa dengan bahasa kita, kita sambil ikhtiar ya. Insyaallah menawi ibu-ibune apik, ibu-ibune sae, keluargane sae, lingkungane nderek sae. Amargi kata pepatah ibu adalah tiangnya negara, saka gurunya. Bahkan perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Mungkin-mungkin ibu-ibu sedaya kemawon iki termasuk ibu-ibu kang solehah. Amin ya rabbal alamin. Sawetawis makaten ibu nggih. Kapan-kapan dilajengaken malih matur nuwun menawi kesempatan kula nyuwun pengiring beberapa kami kula akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.